Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan pembagian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat, di mana Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak. Tadi kita sempat berbincang dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung terkait dengan bagaimana skema permainan setelah tadi kemungkinan oleh Romania absen dan digantikan oleh Jan Schraven. Tapi sebelum kita kembali bergabung bersama Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola, kita langsung terhubung bersama Firzi Idris, jurnalis Kompas.com yang saat ini berada di Malaysia, yang memantau bagaimana proses dari drawing ini. Firzi, bisa dijelaskan begitu bagaimana tadi proses drawing sehingga Indonesia berada di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? Ya, selamat siang semua di Jakarta. Memang tadi saya datang dari awal ya, sekitar sejam, 2 jam sebelum proses drawing pun udah ada di sini dan melihat bagaimana Coach Patrick datang dan lumayan jadi bintang, di mana ada beberapa yang bawa jersey Belanda, ada beberapa yang minta foto bareng, bahkan Coach Patrick juga menunjukkan keakraban ya dengan pelatih Irak dan dulu adalah pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Ya, mereka berbincang cukup lama di ruang tunggu tadi dan mereka sangat berbincang-bincang dengan ramah, dan ternyata mereka berbagi grup ya. Dan ini akan sangat menarik ke depannya, walaupun Coach Patrick tadi mengatakan bahwa mereka memang tidak takut siapapun, dan Pak Sumarji tadi kami wawancara juga mengatakan hal sama ya, siapapun mereka udah siap. Karena kalau sudah sampai tahap ini udah tidak bisa lagi memilih lawan. Tapi saya juga bertanya ke Pak Marji apakah bertemu lawan yang sudah pernah dihadapi sebelumnya merupakan advantage atau disadvantage, dan Pak Marji mengatakan ini sedikit dari dua-duanya ya. Tentu keuntungan udah mengenal gaya permainan satu sama lain, tapi tentu tidak akan serupa persis dengan pertemuan pertama, karena pertemuan pertama lawan Irak pun dilakukan di Basra, di mana kondisi sulit sekali bagi pasukan Garuda, dan ketika itu round 2 kita belum banyak pemain diaspora yang datang memperkuat seperti di round 3 ini tadi. Dan yang menarik memang dengan tadi apa yang dikatakan oleh Coach Patrick terkait absennya Ole Romania, dipastikan memang Ole tidak bisa bermain di ronde putaran keempat ini karena memang ada cedera yang terhitung parah ya di kakinya, karena terinjak oleh ketika bermain di Piala Presiden kemarin. Dan menariknya Coach Patrick mengatakan bahwa mereka tim pelatih sedang menyiapkan sesuatu formula yang belum bisa dibagi sekarang. Tapi Coach Patrick tentu saja sudah tahu kondisi Ole, dan juga karena keputusan naik ke meja operasi adalah keputusan bersama antara tim kepelatihan di Oxford United dan juga tim kepelatihan timnas. Tapi Coach Patrick sudah tahu bahwa akan absen seorang striker pencetak gol kita, dan kedepannya dia dan tim kepelatihan tengah meramu sesuatu untuk menangani absensi sang pencetak gol kita di laga-laga melawan Bahrain, China, dan Australia tersebut. Ya Firzi, tadi apa dari komentarnya Coach Patrick begitu setelah Indonesia masuk di grup B? Kita ketahui bahwa ya let's say Arab Saudi ini langganan sekali di Piala Dunia begitu. Apa komentarnya? Yes. Ya, ketika ditanya memang Coach Patrick mengakui ya bahwa mereka adalah tim kuat, tim karakter dari Asia Barat yang tentu akan bisa merepotkan kita. Tapi Coach Patrick selama melatih timnas terus menunjukkan rasa percaya diri luar biasa terhadap kapasitas tim asuhannya, dan itu kembali terlihat di konferensi di ini yang tadi ketika saya temui. Dan dia juga mengatakan hal yang menarik, karena di pertandingan ini menjelang ronde laga September dan Oktober, kita itu akan menghadapi situasi di mana para pemain kita menghadapi tim klub baru ya, banyak yang pindah ke Liga 1, ada juga seperti Nathan yang bergabung ke klub Denmark, dan ini merupakan menurut Patrick ini adalah suatu hal yang sangat bagus juga bagi para pemain datang ke Liga 1, perpindahan yang positif. Tapi yang penting juga bagi dia, seperti yang dikatakan di konferensi pers pertama, adalah soal menit bermain, karena itu akan tetap jadi perbincangan utama, karena Coach Patrick ingin melihat para pemain terbaik Garuda ini untuk tetap bisa mengumpulkan match fitness untuk menghadapi laga sulit di round 4 ini nanti, Mas. Ya, Firzi, kita ketahui bahwa Coach Patrick ini sering
sekali begitu dengan kreativitasnya, Ya, mengotak-atik pemain begitu. ya, Dengan melihat lawan di grup B ada Arab Saudi dan juga Irak, apakah ya. dijelaskan juga oleh Coach Patrick akan melakukan strategi yang Yes. sama atau dia justru juga akan kembali melakukan terobosan-terobosan terkait dengan skema permainan? Ya, ya, kata dia memang tadi it all depends ya, it all depends on the situation, bagaimana dia melihat kondisi squad ini di ronde September dan kemudian di ronde Oktober. Tapi yang pasti Coach Patrick habis ini dia sore ini langsung pulang ke tanah air. Dia akan menonton pertandingan timnas lawan Filipina esok hari dan juga pertandingan terakhir lawan Malaysia. Jadi mungkin dia akan melihat beberapa hal dari pertandingan-pertandingan di sana dan ketika saya tanya mungkin apa ekspektasinya terhadap para pemain U23 dia bilang tidak ada ekspektasi berlebihan. Dia hanya ingin melihat perkembangan beberapa pemain dan mungkin juga siapa yang bisa mungkin menempuh step berikutnya ya ke timnas senior. Tapi yang pasti Coach Patrick akan datang ke pertandingan-pertandingan ASEAN U23 Championship atau Piala AFF U23 nanti ketika timnas U23 asuhan Gerald van den Burg menghadapi Filipina dan juga Malaysia pada pertandingan terakhir grup. Firzi, apabila tadi kita dengarkan bagaimana komentar dari Coach Patrick gitu, berada di Ya, grup B akan melawan Arab Saudi dan juga Irak. Lalu bagaimana dengan ya, pelatih Arab Saudi dan juga Irak yang juga turut hadir di sana ketika mereka mengetahui berada di ya. grup B dan juga harus melawan Indonesia begitu? Ya, menariknya memang pelatih Arab Saudi, pelatih Irak ya, Graham Arnold ketika saya coba cegat tadi dia mengatakan tidak mau diinterview, tidak karena Anda berasal dari negara lawan kami nanti. Jadi dia tadi langsung balik dan tidak diwawancara ya. Jadi tidak semua datang ke sini seperti Julian Lopetegui juga tidak ada di AFC House di Kuala Lumpur ini dan itu yang menarik dan ya itulah yang terjadi tadi. Graham Arnold sebenarnya menghabiskan waktu cukup lama di bawah tapi ketika ditanya apakah dia ingin mengadakan interview dia mengatakan tidak. Jadi itu yang harus kita belum bisa dapat sudut pandang yang berbeda dari lawan-lawan kita nanti karena perwakilan Arab Saudi tadi juga tidak ada atau langsung balik tadi. Saya cuma ketemu perwakilan Oman, tapi dia juga tidak berbicara banyak. Oke, Firzi bisa dijelaskan begitu kepada para penonton dan juga supporter timnas di Indonesia begitu Ya, terkait dengan pot 1 diisi oleh negara mana saja dan kita berada di pot 3 begitu ya, dan tiap grup ini diisi oleh satu tim dari masing-masing pot. Hasil undiannya ya, seperti yang disebutkan tadi. Skema pertandingannya akan seperti apa? Dilakukan di negara mana? Dan ini kan memang harus secara netral ya, begitu ya, ditempatkan pertandingan di negara yang netral. ya. Seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, Firzi? Ya, di pot 1 tentu negara-negara mendapat keuntungan ya, terutama dari penjadwalan juga ya, karena dari jadwal penjadwalan itu mereka bermain pertama dan bermain ketiga gitu, tim-tim di A1 dan B1. Tentu ini keuntungan mereka dengan waktu istirahat lebih banyak dan juga ditambah mereka bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Tapi tentu itu suatu hal yang sudah harus ya kita sudah harus bisa atasi dan bagaimana menghadapi tekanan-tekanan seperti itu. Dan kita berada di pot 3, oke kita rank terendah di turnamen playoff ini. Kita mungkin hanya berada di ranking 118 dunia, tapi kita telah membuktikan kita itu bisa mengalahkan tim-tim ranking 60, tim-tim ranking 80 ketika kita mengalahkan Bahrain, ketika kita mengalahkan Arab Saudi. Tapi itu yang harus kita bisa tanamkan lagi di Jeddah kemarin kita Baik. bisa berjuang untuk mendapatkan 1 poin. Jadi ke depannya itu yang juga ingin kita. Baik, terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com atas laporan lengkapnya dari Malaysia, dari Kuala Lumpur tepatnya untuk pemirsa Kompas TV. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita langsung bergabung dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat pagi Pak Sumarji. Selamat sore maksud kami. Iya, selamat sore, selamat sore. Ya, Bagaimana komentarnya setelah Indonesia masuk di grup B bersama Arab Saudi dan juga Irak? ya. Jadi dari hasil drawing yang dilaksanakan sore ini tentu itu adalah yang terbaik apapun yang sudah dihasilkan dalam drawing. Dan yang kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan di bulan Oktober nanti
Dan yang membuat kami juga senang adalah yang pertama kita sudah pernah menghadapi Saudi dan juga pernah menghadapi Irak. Artinya dari dua negara ini sudah pernah kita hadapi dan kita sudah bisa tahu dari sisi kelebihan dan kekurangan, dari sisi lemahnya di mana dan juga sisi kekuatannya di mana. Dan tadi saya juga sudah berbicara dengan Coach Patrick sedikit berkaitan dengan lawan yang akan kita hadapi. Tentu dengan lawan yang akan kita hadapi ini kita memerlukan energi yang lebih lagi. Bagaimana kita bisa menganalisis permainan dari tim lawan yang akan kita hadapi. Intinya lawan yang akan kita hadapi pernah kita bersama-sama di baik itu di round sebelumnya dan akan kita persiapkan di round 4 ini dengan sebaik-baiknya dan insya Allah kami meyakini insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa lolos. Ya Pak Sumarji, seperti Anda sebutkan tadi bahwa timnas Indonesia memang sudah mengenal permainan Arab Saudi dan juga Irak begitu karena memang sudah bertemu sebelumnya. Seperti Anda sebutkan terkait dengan kekuatan dan kelemahan, apa yang bisa diantisipasi oleh timnas Indonesia terkait dengan kekuatan dan juga kelemahan dari kedua tim dari kedua negara ini? Iya baik, yang pertama yang kita tahu bahwa saat sekarang ini bagaimana kita bisa, kemarin kita menghadapi Saudi, kita bisa mengalahkan dan memang kalau dilihat sebelumnya kita boleh dikatakan selalu kalah dengan Irak. Ingat, tetapi itu dulu dan di round 3 kemarin kita tidak ketemu sama Irak, kita ketemu sama Saudi. Artinya dari semua hal dari dua negara ini tentu kita sudah mempunyai catatan-catatan penting yang akan bisa kita pakai untuk bisa mengalahkan lawan kita. Intinya begini, dengan keberadaan tim kepelatihan yang ada saat sekarang ini di bawah Coach Patrick, semuanya akan bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentu akan bisa membuat timnas Indonesia akan semakin baik ke depannya. Pak Sumarji, Anda juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia memerlukan energi yang lebih besar lagi ke depannya begitu. Apa persiapan? Ya. Ini energi tentu terkait juga dengan energi fisik dan juga mental begitu. Ya semuanya yang harus kita persiapkan. Karena begini, tentu berbeda antara round 3 dan round 4 ini. Kalau round 4 ini kan kita harus betul-betul menyiapkan energi yang lebih. Artinya apa? Artinya dari sisi tim kepelatihan harus betul-betul menyiapkan sisa waktu yang ada. Karena ini sisa waktunya cukup panjang dan kita sudah tahu. Maka dengan sisa waktu yang ada ini, energi yang akan kita pergunakan untuk betul-betul bisa menganalisa dan menganalisis tim yang kita hadapi, negara yang kita hadapi, tentu itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan tentunya ujungnya adalah bagaimana kita bisa membuat tim ini semakin bagus, semakin baik dan intinya kita bisa menang. Baik, Pak Sumarji, yang juga menjadi sorotan ini terkait dengan nama Oleh Romeni begitu yang cedera. Ya. Bagaimana kondisinya? Apakah kapan begitu bisa kembali turun bermain? Sesuai informasi yang kami dapat, baik melalui Pak Ketua Umum yang sudah menyampaikan kepada PTN, intinya memang kita tahu kondisi Oleh memang boleh dikatakan saat sekarang ini cederanya cukup parah dan mungkin bulan September akan kita lihat kembali. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dengan situasi yang ada saat sekarang ini PR besar tim kepelatihan untuk bisa mengoptimalkan yang ada. Sekali lagi mengoptimalkan yang ada pada sisi penyerang. Inilah yang harus kita, tadi di awal saya sampaikan perlu adanya energi yang lebih berkaitan dengan mempersiapkan ini. Sekali lagi apapun yang terjadi berkaitan dengan Oleh, tetap akan kita carikan opsi yang terbaik dan akan kita persiapkan yang terbaik untuk mengganti posisi Oleh jika Oleh memang tidak bisa bermain. Yang mempersiapkan opsi terbaik termasuk salah satunya mengganti juga dengan pemain yang kualitasnya kurang lebih sama begitu ya Pak Sumarji. Ada muncul nama seperti Jens Reven atau memang akan mencari nama-nama lain ataupun naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia? Ya, jadi tadi sempat saya juga berbicara dengan Coach Patrick untuk mengantisipasi itu semua. Tentu semua kan juga harus kita lihat kalau misalkan memang ada pemain yang bisa kita naturalisasi dengan
dengan grade yang kita butuhkan, kualitas yang kita butuhkan, tentu itu sangat terbuka gitu. Artinya memang opsi-opsi yang itu di sisa waktu yang ada ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan tadi nama Jens Raven, Pak Sumarji? Ya, semua bisa. Tetapi kita harus tahu bahwa tadi sempat juga saya berbicara dengan Coach Patrick berkaitan dengan Jens Raven. Tetapi kita ingat bahwa untuk bisa mengisi slot yang ditinggalkan oleh itu kan kita harus banyak pertimbangan dan kita juga harus betul-betul mencari posisi pengganti yang memang betul-betul layak untuk di tempat itu. Semua memungkinkan, kita lihat masih ada waktu. Kalau memang Jens Raven memang memungkinkan dan memang itu bisa, kenapa tidak gitu. Tetapi kembali lagi tidak semudah itu untuk bisa mengganti posisi yang memang posisi yang sangat sentral untuk di timnas ini. Kalau kita melihat jadwal bertemu dengan Arab Saudi yang memang sudah langganan Piala Dunia begitu, Pak Sumarji, ini bukanlah langkah yang mudah begitu. Apakah terkait dengan latihan ataupun training camp akan dilakukan secara lebih panjang ataukah memang seperti sebelum-sebelumnya beberapa pekan baru melakukan training camp? Ya, baik. Jadi berkaitan dengan soal itu tentu kita akan mencari formulasi yang paling tepat. Kita akan melihat dan kita bicarakan ke depan ini dengan tim kepelatihan apa yang harus kita persiapkan. Apakah kita akan menggunakan opsi dengan melakukan TC lebih awal ataukah dengan opsi yang lain. Jadi sekali lagi ini kami belum bisa berbicara saat sekarang ini. Tentu ini adalah sesuatu yang harus dibicarakan tim kepelatihan. Sekali lagi tim kepelatihan pasti akan memikirkan yang terbaik. Karena kan ini menyangkut juga cuaca dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat pertandingan terakhir timnas Indonesia juga sempat melawan Arab Saudi begitu dan juga Indonesia bermain cukup apik. Apa yang perlu dilakukan agar bisa mempertahankan permainan yang sama saat melawan Arab Saudi meskipun saat itu pelatihnya berbeda? Oh, begini. Kita tahu. Jadi kalau kita melihat anak-anak ini semuanya kan kondisinya itu kan kondisi yang memang betul-betul sudah lama bersama-sama. Artinya lawan yang kita hadapi baik itu Arab maupun Irak itu sudah pernah kita hadapi. Walaupun kalau kita ngomong memang trennya sangat positif ketika kita melawan Arab Saudi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa tren positif itu kan saat sekarang ini kan memang ada pada diri para pemain dengan kondisi para pemain yang ada saat sekarang ini yang bergabung di timnas senior ini kan betul-betul mereka mempunyai jiwa kebersamaan dan tentu dengan percaya diri yang lebih kalau kita menghadapi Saudi karena hasilnya memang cukup menggembirakan. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ada Irak yang memang kemarin di home maupun away kita boleh dikatakan mengalami hasil yang negatif. Itu yang harus harus betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar supaya hasilnya juga nantinya akan baik. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak Sumarji. Cukup, ya? Satu lagi Pak Sumarji, ini terkait dengan uji coba begitu yang terdekat. Indonesia juga akan melakukan uji coba dengan dua negara timnas dari Timur Tengah, dari Kuwait dan ini. Lebanon. Ini biasanya timnas Indonesia bermain apik ketika laga kandang begitu. Apakah juga ada rencana untuk uji coba di tandang gitu di negara lain? Ya, hasil ini tentu akan menjadikan kita berpikir ulang kembali. Kemungkinan untuk kita bermain di luar Indonesia itu ada. Tentu itu menyesuaikan dengan jadwal FIFA Matchday yang ada. Sekali lagi, saat sekarang ini kita akan lebih fokus dan tentu akan kita lakukan opsi-opsi terbaik untuk bisa menghadapi lawan yang kita hadapi. Baik, ya? Baik, harapan kita bersama memang timnas Indonesia dapat bermain baik pada saat laga nanti. Terima kasih manajer timnas Indonesia Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Dan saudara jangan kemana-mana, breaking news terkait dengan drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.